Faktor penyebab. Menurut Irwanto et al. 2010, secara garis besar, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus jika dilihat dari masa terjadinya dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu yang pertama faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi pada pra-kelahiran atau sebelum dilahirkan, di mana masa anak masih berada dalam kandungan. Nah, yang kedua, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi selama proses kelahiran. Yang dimaksud di sini adalah anak mengalami kelainan pada saat proses dilahirkan. Dan yang ketiga, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi setelah proses kelahiran, yaitu masa di mana kelahiran itu terjadi setelah bayi dilahirkan atau saat anak dalam masa perkembangan. Nah, ada beberapa sebab kelainan setelah anak dilahirkan, antara lain adanya infeksi bakteri atau virus, kekurangan zat makanan, gizi dan nutrisi, kemudian kecelakaan dan keracunan. Klasifikasi gangguan anak berkebutuhan khusus, menurut Davidson et al. 2006, terdiri dari gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, gangguan tingkah laku, disabilitas belajar, retardasi mental, dan gangguan autistik. Sedangkan menurut Samsul 2010, mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus apabila termasuk ke dalam salah satu atau lebih dari kategori berikut ini. Yang pertama, kelainan sensori seperti cacat penglihatan atau pendengaran. Kemudian gangguan mental termasuk retardasi mental, kelainan komunikasi termasuk pada problem bahasa dan ucapan, kemudian ketidakmampuan belajar termasuk masalah belajar yang serius karena kelainan fisik, lalu perilaku menyimpang termasuk gangguan emosional, cacat fisik dan kesehatan termasuk kerusakan neurologis, ortopedis dan penyakit lainnya seperti leukemia dan gangguan perkembangan. Masalah keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Yang pertama, masalah kelainan pertumbuhan yang terjadi di dalam diri anak, kemudian mengalami hambatan dalam proses perkembangan baik fisik maupun mental, lalu gangguan dan keterlambatan dalam pola pikir. Karakter perkembangan dari masing-masing hambatan anak berkebutuhan khusus diantaranya ada yang disebut dengan autis. Nah, autis itu sendiri adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Kemudian ada anak dengan tunagrahita atau retardasi mental, di mana anak retardasi mental ini adalah anak yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan tidak mampuan dalam mengadaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus lainnya adalah kesulitan belajar atau disebut juga dengan learning disabilities, di mana menurut Delpin 2006, anak dengan learning disabilities umumnya kita temui di sekolah karena mereka pada umumnya tidak mampu menguasai bidang tertentu yang diprogramkan oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian ada juga anak dengan hiperaktif atau ADHD, di mana anak dengan hiperaktif ini memiliki gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Anak dalam kelompok ini adalah memiliki kelainan mekanisme tertentu pada sistem saraf pusat yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian dan impulsif. Berikutnya adalah tunalaras, di mana anak dengan tunalaras ini adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial dan biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Kemudian ada anak dengan tunarungu. Menurut Delpin 2006, anak tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka bisa disebut tunawicara.
Anak berkebutuhan khusus lainnya adalah tunanetra, di mana anak dengan kondisi ini adalah anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Kemudian tunadaksa. Anak tunadaksa secara etiologis yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka ataupun suatu penyakit. Tuna ganda adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup kelompok yang mempunyai hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti intelijensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi dan masyarakat. Lalu anak berbakat. Ciri umum anak berbakat ialah yang memiliki kecerdasan yang tinggi dari anak yang normal, sebagaimana diukur oleh alat ukur kecerdasan berupa EQ yang sudah baku. Alur mendeteksi tumbuh kembang anak. Kita ambil contoh dengan anak yang tidak bisa belajar, lalu kita kaji apakah ada gangguan sensori yang dimiliki oleh si anak. Jika jawabannya iya, artinya anak mengalami kelainan fisik berupa ketulian, kebutaan, atau kelainan fisik lainnya. Jika jawabannya tidak, perlu kita kaji kembali bagaimana dengan potensi intelektual yang dimiliki oleh si anak. Jika jawabannya tidak, kemungkinan anak mengalami retardasi mental. Tetapi jika jawabannya iya, perlu kita kaji kembali, apakah anak mengalami gangguan emosional yang berat? Jika jawabannya iya, artinya anak mengalami kelainan perilaku. Jika jawabannya tidak, anak ini artinya mengalami kesulitan belajar. Inilah yang menyebabkan anak tidak bisa belajar. Artinya anak tidak bisa belajar ini mengalami faktor kesulitan belajar. Asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Selama masa neonatal yang perlu dikaji adalah keadaan suhu tubuh, kebutuhan nutrisi atau makanan, keadaan indera pendengaran dan penglihatan, pengkajian tentang kemampuan kognitif dan perkembangan mental anak, kemampuan anak dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, kemampuan motorik. Hal lainnya yang perlu dikaji adalah pengkajian terhadap kemampuan motorik kasar dan halus, pengkajian kemampuan kognitif dan perkembangan mental, pengkajian terhadap kemampuan anak untuk berkomunikasi, tes pendengaran, penglihatan, dan adanya kelainan tulang. Tindakan asuhan keperawatan yang mampu kita berikan untuk pasien dengan berkebutuhan khusus, yaitu memotivasi orang tua agar mampu bersama-sama mendeteksi dini tumbuh kembang anak, memberi kesempatan anak untuk bermain dengan teman sebaya agar anak mudah bersosialisasi, memberi keleluasaan atau kebebasan pada anak untuk berekspresi, memberikan motivasi pada orang tua agar memberi lingkungan yang memadai pada anak, mendorong partisipasi orang tua dalam memberi latihan motorik kasar dan halus, serta petunjuk agar anak mampu berbahasa, memberikan motivasi pada orang tua dalam memberikan latihan pada anak untuk aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.